selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Lengkap sudah kebahagiaan April Jasmine sebagai seorang perempuan. Penantian panjangnya terbayar dengan lahirnya seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Sultan Mahmud Kushairi. Bayi mungil ini lahir melalui operasi sesar dengan panjang 49 cm dan berat 2,9 kg. Sayang, dalam perjuangan antara hidup mati ini, April tak didampingi sang suami. Ustadz Solmed yang kemarin berada di Pangkalan Bun, Kalimantan, sebenarnya merasa tak mengapa dirinya tidak berada di sebelah istrinya. Kondisinya yang tak kuat melihat darah seakan diuntungkan dengan keberadaannya malam itu. Dalam wawancaranya dengan tim Was-Was, dai muda ini menjelaskan perasaannya yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan April. Sebagai suami, ia tentunya merasa cemas dan was-was, apalagi ini adalah kelahiran anak pertamanya. Yang foto kan foto-foto lucu banget kan? Pemirsa Was-Was, kemarin saya sempat was-was ketika menanti si jabang bayi lahir. Dan yang saya was-wasi ternyata sekarang sudah hadir di hadapan kita, putra saya yang saya beri nama Sultan Mahmud Kushairi. Lahir tanggal 22 Juli malam hari jam 9:55, panjangnya 49 cm dan beratnya 2,9 kilo. Awal-awal pas dikabarkan April udah kontraksi berat, saya khawatir ya Allah, saya nggak ada di sampingnya, saya nggak bisa nemenin. Ini gimana nanti dia, tenang nggak? Jadi saya kalau pas telepon saya bilang tenang ya, saya selalu menenangkan. Jangan lupa baca doa, istighfar, sholawat dan lain sebagainya. Walau tak bisa menyaksikan secara langsung proses kelahiran putra pertamanya itu, Ustadz Solmed tetap melakukan tugasnya sebagai ayah. Walau terlambat, ritual mengajani sang jabang bayi di telinga mungilnya masih bisa ia lakukan. Meski sebelumnya ia telah mendelegasikan ayahnya untuk mengazani juga memberi qomat pada anaknya. Dan kemarin adalah perjumpaan kali pertama Ustadz Solmed pada anak laki-lakinya. Bahagia banget saat saya pertama kali tadi masuk, saya langsung minta suster untuk nengok ke dalam, lihat, sentuh, azankan, qomatkan. Setelah itu baru saya ketemu istri. Saya juga tidak mau pas lahir yang terdengar bukan kalimat thayyibah. Ya sudah, saya wakilkan dulu kepada ayah saya. Ya satu, dia baru pertama punya cucu, jadi ompong yang pertama punya cucu. Akhirnya ya udah, ayah azankan saja dulu, qomatkan, nanti besok insya Allah aku yang kembali mengazankan dan mengqomatkan supaya tidak kosong. Jeda awal pertama yang dia dengar adalah ya, azan dan qomat. Haru biru mewarnai pasangan ini dalam usahanya menanti anugerah terindah itu. Bila mengingat perjuangan sebelumnya, kedua pasangan ini untuk bisa mendapatkan momongan. Terjadinya permasalahan dalam saluran reproduksinya memaksa April menjalani berbagai pengobatan. Tak sampai di situ, April pun sempat harus mengalami pengangkatan salah satu indung telur yang membuat dirinya sempat terpuruk dan membuat April merasa sulit untuk mendapatkan buah hati. Kini perjuangan pasangan ini berbuah hasil. April akhirnya hamil dan melahirkan buah cinta mereka yang pertama. Bahkan karena begitu senangnya, sempat terjadi perdebatan antara Ustadz Solmed dengan April soal pemanggilan nama putra mereka serta tentang kemiripan wajah buah hati mereka seperti berikut ini. Kalau bicara mirip, nggak tahu mirip siapa ini. Kalau saya tanya istri saya mirip siapa ya, yang
kalau dagunya mirip aku, Bi, katanya mirip dia dagunya. Aku bilang bibirnya mirip kamu aja deh, jangan bibir aku. Aku bilang gitu kan. Kalau hidungnya kelihatannya perpaduan kali ya. Putihnya ya putih ibunya. Baby manggil saya ayah. Tapi kalau April mau jadi panggil mami. Wah, itu nggak cocok itu, ayah mami itu gimana ceritanya tuh? Ayah ibu, April enggak, aku maunya mami. Oh ya udah mami. Aku tetap ayah. Ini mungkin satu dunia baru ini kejadian ya. Ayah pasangan sama mami. Ustadz Solmed akan sering meninggalkan April pasca melahirkan ini. Lantas, siapkah April menanggung semua kerepotannya ini seorang diri? Nggak tahu juga. Kalau saya sih biasa pulang malam. Ya jadi kemungkinan begitu saya pulang, bayinya nangis, ibunya yang bangun, saya yang tidur. Gantian dong. Makanya aku bilang tadi, kita sempat waktu itu satu SG dok ya ngelihat jadwal kayaknya Agustus ya dok. Ngelihat jadwal tuh Agustus. Pokoknya perkiraan tuh habis lebaran aja. Antara tanggal 10 sampai 15. Ini perkiraan nih. Ya, di situ kalau ada undangan tuh pas orang halal bihalal selalu gue getir. Ntar kalau bini gue lahiran, mohon maaf ya, gue nggak datang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa. Yang penting jadwalin dulu. Gue rasa itu panitia yang pada ngedoain kali itu. Anak gue jadi lahiran Ramadan kan. Kebetulan atau tidak, kelahiran putra pertama Ustadz Solmed dan April Jasmine juga bersamaan dengan lahirnya pewaris ketiga kerajaan Inggris. Putra pertama Pangeran William dan Kate Middleton ini digadang-gadang sebagai royal baby yang kelak akan menggantikan buyut juga kakeknya sebagai raja. Apakah momen ini yang membuat Ustadz Solmed memakai nama Sultan pada anak laki-lakinya? Berharap anak ini menjadi orang besar, menjadi pemimpin yang terpuji, yang mulia, tapi cerdas, pintar, seperti Imam Qushairi, alim, berakhlak mulia, rendah hati. Sehingga kalau digabungkan ya menjadi orang besar, pemimpin yang terpuji, pintar dan rendah hati. Kalau di Inggris ada pangeran yang lahir, di Indonesia ada sultan yang lahir ya. Jadi pangeran Inggris dengan sultan ulang tahunnya sama. Biarkan nanti si sultan dan pangeran ketemu di masa yang akan datang. Kebahagiaan tidak hanya dialami oleh Ustadz Solmed dan Aprilia Jasmine atas kelahiran putra pertamanya. Secara kebetulan, di hari yang sama, istri Pangeran William, Kate Middleton, melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki pada Senin sore pukul 16:24 waktu setempat di Rumah Sakit St. Mary's, London. Istana Buckingham merilis kelahiran bayi yang digadang-gadang sebagai royal baby yang terlahir dengan berat 4 kg 6 ons itu hingga kini belum membeberkan nama pangeran baru di kerajaan Inggris Raya itu. Antusias warga Inggris menyambut calon pewaris kerajaan Inggris itu, kabarnya berkaitan kesamaan zodiak royal baby dengan Putri Diana, ibunda Pangeran William. Perjuangan Kate sendiri amatlah panjang. Setidaknya selama 11 jam ia mengalami kontraksi. Dan kelahiran pangeran muda ini terlambat 1 minggu dari prediksi sebelumnya. It's a boy. It's a wonderful moment for a warm and loving couple who got a brand new baby boy. I think the name should be David after David Bowie. Bambang Trihatmojo rayakan ulang tahun yang ke-60. Menggelar sebuah pesta yang dihadiri para artis dan para kerabat Bambang. Seperti apa pesta itu berlangsung? Benarkah Mayang Sari siap berikan momongan baru sebagai hadiah istimewa untuk sang suami? Sementara itu di perayaan Hari Anak Nasional 23 Juli 2013 kemarin, Abizar mendapatkan undangan khusus dari Presiden SBY. Lantas seperti apa kabar tersebut menemani pagi Anda? Pemirsa jangan kemana-mana, temukan di Was Was.